Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Nihayatuz Zen tentang kesunahan kunut subuh. Beliau mengatakan wa sunnah, dan disunahkan kunutun, kunut bisubhin, pada sholat subuh. Maksudnya adalah fi'tidali rok'atihi atsaniyah, yaitu pada iktidal rokaatnya sholat subuh yang kedua, ba'da ityanihi, setelah membacanya musolli, bidzikrir rotibi, dengan zikir rotib, yaitu zikir yang biasanya dibaca ketika iktidal. Jadi kunut subuh itu dibaca pada iktidal rokaatnya sholat subuh yang kedua, setelah musolli membaca zikir seperti biasanya. Jadi setelah membaca doa yang dibaca pada iktidal seperti biasanya, baru setelah itu membaca doa kunut. Khilafan libnil Farkah, berbeda dengan Ibni Farkah. Fa'innahu, sesungguhnya beliau Ibni Farkah, yaqulu, beliau berpendapat, la ya'ti bidzikri, hendaknya musolli tidak perlu membaca zikir. Jadi yang sudah berlaku di masyarakat ini adalah mengikuti pendapatnya Ibnu Farkah, yaitu begitu iktidal langsung membaca doa kunut. Wal aslu, dan adapun dalil, fi dzalika, di dalam disunahkannya membaca doa kunut pada sholat subuh, itu adalah yaitu hadis sabata, yang telah tetap, anhu, dari Nabi Muhammad SAW, annahu, bahasanya beliau, lam yazal, beliau senantiasa, yaqnutu, berkunut, fi subhi, pada sholat subuh, hatta faraqat dunya, sampai beliau berpisah dengan dunia. Maksudnya adalah sampai beliau meninggal dunia. Nah, hadis ini adalah hadis yang dijadikan sandaran mazhab Syafi'i di dalam mensunnahkannya kunut subuh. Kemudian wa fi tidali raq'atil akhirah min witri nisfi akhirin min Ramadan. Dan kunut juga disunahkan pada iktidal rakaat yang terakhir dari sholat witir pada separuh akhir daripada bulan Ramadan. Jadi pada rakaat terakhir dari sholat witir pada separuh akhir dari bulan Ramadan itu disunahkan membaca doa kunut. Tepatnya adalah pada malam ke-16 Ramadan. Nah, di situ disunahkan membaca kunut. Kemudian wa fi iktidali raq'atil akhirah, dan pada iktidal rakaat yang akhir, min sa'iri maktubatin, dari seluruh salat yang difardukan, ai baqiha minal khamsi, yaitu sisa salat subuh, minal khamsi, dari salat yang 5 waktu. Nah, disunahkannya tadi melakukan kunut pada seluruh sholat 5 waktu itu linazilatin,
itu karena adanya musibah nazalat yang menimpa bil muslimin terhadap kaum muslimin. Walau wahidan, walaupun hanya seorang. Walaupun yang tertimpa musibah tadi hanya seorang saja. Ta'adda naf'uhu, yang manfaatnya seorang tadi itu menyebar. Ka'asril alimi, seperti ditawannya seorang alim, wasyuja'i, dan seperti ditawannya seorang yang pemberani. Jadi meskipun yang terkena musibah itu hanya satu orang saja, tetap disunahkan membaca qunut nazilah pada sholat 5 waktu. Dengan syarat orang tadi itu bermanfaat bagi orang banyak. Sawaun wa sawaun, dan sama saja, fiha, di dalam nazilah tadi, di dalam musibah tadi, itu adalah al-khawfu, itu berupa ketakutan, min nahwi aduwin, dari seumpama musuh, walau muslimin, walaupun musuhnya tadi adalah kaum muslimin juga, wal qahtu, dan kemarau, wal jarodu, dan seperti belalang, yaitu belalang yang sudah menyebar, wabah belalang. Kemudian wal waba'u, penyakit. Kemudian wat ta'unu, dan virus ta'un. Jadi meskipun musibahnya itu berupa ketakutan daripada musuh, kemudian seperti kekeringan, kemarau panjang, kemudian seperti belalang yang sudah merajalela banyaknya, kemudian seperti penyakit dan seperti virus ta'un, ini tetap disunahkan membaca qunut nazilah pada sholat 5 waktu. Wa qunutun nazilati, adapun qunut nazilah itu laisa minal ab'ad. Qunut nazilah itu bukanlah termasuk daripada kesunahan-kesunahan ab'ad. Li'annahu, karena sesungguhnya qunut nazilah itu sunnatun fis sholah, itu sunnah di dalam sholat. La sunnatun minha, bukan sunnah bagian daripada sholat. Wa yahsulu, dan berhasil al-kunutu, kesunahan kunut itu bin nahwi, dengan seumpama membaca Allahumma gfirli ya ghafuru warhamni ya rahimu. Jadi kesunahan kunut itu telah berhasil dengan seumpama membaca Allahumma gfirli ya ghafur warhamni ya rahim. Ya Allah, ampunilah diriku, ya ghafur, wahai zat yang maha mengampuni. Warhamni, dan sayangilah aku, ya rahimu, wahai zat yang maha rahim. Min kullima, dari setiap atau seluruh bacaan, yastamilu, yang memuat, ala du'ain wa thanain, atas doa dan sanjungan. Jadi yang penting di dalam kunut ini harus ada dua perkara ini, yaitu doa dan sanjungan kepada Allah. Faddu'a'u, adapun doa itu hasola, itu telah hasil ighfirli, dengan perkataan tadi ighfirli tadi, warhamni, dan dengan irhamni. Wathana'u, sedangkan sanjungan kepada Allah itu hasola, itu telah hasil bil ghafuru warrahimu. Jadi setidaknya
kunut ini paling sedikit-sedikitnya harus ada 2 unsur ini, yaitu doa dan sanjungan kepada Allah. Wa mithlu dzalika, dan seumpama bacaan Allahumma gfirli ya ghafur ila akhiri tadi, seumpama bacaan itu adalah ayatun, yaitu ayat Al-Quran, tatadammanu, yang mengandung duaan wa thanaan, yang mengandung doa dan sanjungan kepada Allah. Seperti apa? Ka'akhiri suratil Baqarah, seperti pada akhir surah Al-Baqarah. Nah, itu kan ada doanya. Nah, itu sudah mencukupi. Tetapi bisyarti, dengan syarat ayaksidah, seorang yang sholat tadi itu bertujuan biha dengan ayat Al-Qur'annya tadi, dia bertujuan al-kunuta, membaca kunut. Wal afdalu, dan adapun yang paling utama adalah ayat dia, seorang membaca bil kunutil masyhur, dengan kunut yang sudah terkenal. Wahu, adapun kunut yang sudah terkenal itu adalah Allahumma hdini fi man hadaita ila akhirih. Allahumma hdini, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku fi man hadaita, bersama orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, ila akhirihi ay al-kunut, sampai akhir kunut. Wa tatimmatuhu, adapun kesempurnaannya kunut tersebut adalah wa'afini fi man afaita. Wa'afini, dan berilah keselamatan kepada diriku fi man afaita, bersama orang-orang yang telah engkau selamatkan. Watawallani, dan jagalah diriku fi man tawallaita, bersama orang-orang yang telah engkau jaga. Wabarikli, dan berkailah untukku fima, pada sesuatu a'taita, sesuatu yang engkau telah berikan. Wakini, dan peliharalah diriku syarra ma qadait, dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Fa innaka, sesungguhnya engkau, taqdi, engkau menetapkan, wala yuqda alaik, dan tidak ditetapkan ke atasmu. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yadhillu, tidak akan hina, man walait, orang yang engkau jaga. Wala yaizu, dan tidak akan mulia, man adaik, orang yang engkau musuhi. Tabarakta, maha berkah engkau, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu, maka milikmulah segala puji. Alama qadait, atas apa yang engkau telah tetapkan. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.